Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahu nabi. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita saat ini sampai hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin, hadis yang ke-8. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saking Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diutus untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan melaksanakan sholat, wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, dan ketika mereka bisa melaksanakan semua itu, yaitu 3 hal tadi, syahadat, sholat, dan zakat, asomu minni, mongko aku bakal melindungi mereka, dima'ahum wa amwalahum, yaitu darah mereka dan harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali mereka yang bisa menjaga hak-haknya Islam, wa hisabuhum Allah, dan hisab mereka tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu diperintahkan untuk mensyahadatkan manusia, karena 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul, itu adalah merupakan pondasi dasar bahwa amalan manusia itu dicatat tentang kebaikannya oleh Allah setelah mereka sudah berikrar diri, menyatakan dia sudah bersyahadat. Amal apapun, amal baik apapun, kalau mereka tidak didasari sudah bersyahadat, maka amalan semacam itu tidak akan dicatat kebaikannya. Dan syahadat ini adalah merupakan pintu ibadah. Pintu ibadah. Orang berbuat baik, orang melakukan kebaikan, orang melakukan apa saja. Tapi kalau sudah diawali dengan pondasi dasarnya, mereka sudah bersyahadat, maka akan dicatat kebaikannya oleh Allah. Dan saking hebatnya syahadat ini, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangisi pamannya, yaitu Abu Thalib, karena Abu Thalib ini sampai meninggalnya belum sempat bersyahadat, sehingga ini yang disesalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau itu menangis karena paman satu-satunya yang ikut memperjuangkan perjuangan Rasulullah belum sempat bersyahadat, sudah meninggal dunia.
Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, rukun Islam yang kedua, yaitu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memerangi, yaitu tentang sholat. Wa yuqimus sholat, dan mereka melaksanakan ibadah sholat. Dan sholat inilah yang membedakan dia orang kafir atau orang mukmin, yaitu karena sholatnya. Dan sholat inilah sebagai tiang agama. Sholat ini tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, pada dasarnya orang ini yang menegakkan agama. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, maka orang ini yang akan merusak agama atau merobohkan agama. Saking pentingnya ibadah sholat ini, sampai-sampai Rasulullah SAW dipanggil sendiri oleh Allah untuk menerima perintah sholat ini. Perintah apapun cukup melalui malaikat Jibril. Perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah beramal soleh, semua melalui malaikat Jibril. Tapi sholat inilah sebagai penentu apakah orang ini ke depan akan masuk surga apa tidak, tergantung sholatnya ini. Bahkan tentunya selain dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat ini adalah amal yang pertama kali nanti ditanyakan oleh Allah di akhirat kita. Kalau sholat kita bagus, maka semua amal-amal yang lain sudah dianggap bagus. Tapi ketika ditanya tentang amal sholat ini sudah amburadul, maka semua amal-amal yang lain masih perlu dipertanyakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 hal ini, syahadat, sholat, dan zakat. Ya, yang ketiga ini zakat. 3 hal ini amalan yang butuh ekspresi langsung. Jadi amal yang bisa disaksikan dengan kasat mata. Orang bersyahadat itu dengan lisan mengucapkan. Orang melakukan sholat dengan gerakan-gerakan mereka untuk melakukan ibadah ini. Juga zakat. Zakat ini semua amalannya adalah bisa dilihat oleh kasat mata, karena ini adalah bentuk tasarruf kepada orang lain dengan ibadah yang bernama zakat ini. Kalau ketiga-tiganya ini dilakukan dengan ikhlas, maka ini tergolong orang-orang mukmin. Ini 3-tiganya ini harus dilakukan dengan ekspresi, dengan kegiatan nyata. Kalau ketiga-tiganya ini mereka melaksanakan dengan ikhlas, maka mereka ini disebut sebagai seorang mukmin. Tapi kalau mereka melakukan semuanya ini atas dasar karena mereka takut diperangi, takut dengan pedang, maka apa yang dilakukan mereka itu seperti orang-orang munafik. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, maka hisab mereka tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang tahu hati mereka hanya diri mereka sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hadis ini kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk mensyahadatkan manusia, melakukan sholat dan membayar zakat dan rukun-rukun Islam yang lain dengan dilakukan
dengan dasar ikhlas karena Allah semata. Semoga keterangan hadis yang ke-8 ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.